Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang sejarah Islam. Dimulai dari Khulafatul Ar-Rasyidin sampai Bani Umayyah. Oke, kita akan belajar tentang Islam dulu. Islam tidak hanya mengatur antara manusia dengan rohnya, tapi juga mengatur cara bernegara, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam mengalami tantangan besar dengan pertanyaan, bagi siapa yang akan memimpin umat Islam dan bagaimana umat Islam tetap bisa dijalankan dengan benar. Untuk menjawab itu, umat Islam membentuk suatu pemimpin bernama Khulafatul Ar-Rasyidin. Disinilah mulainya sejarah Islam. Khulafatul Ar-Rasyidin adalah para pemimpin yang diberi petunjuk. Mereka berjumlah 4 khalifah. Mereka adalah sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dikenal dengan nama As-Siddiq, yang dikenal dengan kejujurannya. As-Siddiq artinya jujur dan lembut dan dermawan. Tapi ketika memimpin dia tegas. Ketika zaman Abu Bakar, umat muslim mengalami tantangan besar, yaitu banyak orang yang keluar dari agama Islam dan munculnya yang mengaku sebagai nabi. Abu Bakar mengatasi itu dengan menggunakan perang Riddah, yaitu menghabisi semua yang keluar dari agama Islam dan mengaku sebagai nabi. Selanjutnya kita akan bahas tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dikenal dengan keadilannya, ketegasan dan keberaniannya. Siapapun yang melanggar hukum Al-Quran dan Islam itu akan dikenakan hukuman yang sangat berat. Umar adalah orang yang sangat tegas. Dia membuat sistem pemerintahan yang rapi. Dia membangun pengadilan, dia membangun pengajian buat tentara, dia membagi wilayah dan mengamanahkan wilayah tersebut yang dipimpin oleh gubernur yang dipilih oleh Umar itu sendiri. Dia juga membangun sistem yang membuat orang itu bilang kalau ini awal keemasannya Islam. Selanjutnya itu Utsman. Utsman itu memiliki sikap seperti Abu Bakar. Dia lemah lembut, santun ucapannya, dermawan. Dia sangat berjasa besar dalam sejarah Islam. Dia yang membuat pembukuan yang menjadi dasar Al-Quran, yaitu Mushaf Utsmani. Utsman juga membangun rumah sakit, jalan dengan sangat rapi. Ali bin Abi Thalib, kita lanjut ke Ali bin Abi Thalib. Pada zamannya Ali, banyak konflik internal. Ada perang Jamal, contohnya seperti perang Jamal dan perang Siffin. Dengan pemberontakan itu, Ali dibunuh pada saat sholat subuh. Setelah Ali bin Abi Thalib tewas atau wafat, mulailah yaitu dinasti Bani Umayyah, yang tadinya sistemnya demokrasi menjadi dinasti. Pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Kita ada 13 khalifah dalam Bani Umayyah dan ibu kotanya ada Damaskus. Kita akan membahas 4 khalifah. Yang pertama adalah pendirinya, Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah itu adalah orang negarawan sejati. Dia pandai berpolitik dan beradministrasi. Dia memperluas wilayah sampai ke India. Dia juga memiliki berpengalaman dalam berpolitik. Dia pernah memperluas wilayah sampai ke Syam, Mesir, Palestina, dan Suriah. Dia yang memimpin pasukan untuk melakukan negara-negara itu. Dan dia pernah menjadi gubernur Syam. Syam itu apa? Syam itu adalah negara Palestina dan juga Mesir. Kita selanjutnya akan membahas tentang Abdul Malik. Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan adalah seorang yang membuat suatu negara itu tanpa ada konflik, seluruh permasalahan selesai.
pada zaman Abdul Malik ini. Semua infrastruktur bagus, jalan-jalan dirapihin, dibangun rumah sakit, tabib-tabibnya bagus, semua nggak sampai nol kriminalnya pada zamannya Abdul Malik. Lanjutkan oleh Walid bin Abdul Malik anaknya. Pada zamannya Walid, seluruh umat muslim itu menyebar sampai ke Spanyol dan Afrika Utara. Dalam menaklukkan Spanyol, Walid mengutus seorang panglima yang jago strategi bernama Musa bin Nusair. Musa bin Nusair itu mengirim seorang tentara yang pemberani bernama Tariq bin Ziyad yang menguasai selat antara Afrika dan Spanyol yang sekarang dikenal dengan Selat Gibraltar. Gibraltar sendiri itu diambil dari kata Gibral yang kalau dalam bahasa Arab artinya Jabal. Tariq dan Tar diambil dari kata Tariq. Jadi Gibraltar artinya kalau dalam bahasa Indonesia Gunung Tariq. Setelah itu ada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz terkenal sebagai khalifah kelima dalam Khulafatul Ar-Rasyidin. Dia itu mengutamakan kesejahteraan rakyat. Pajak yang tidak adil dikurangin. Jizrah untuk umat non muslim yang masuk Islam itu dia bayar jizrah. Jizrah itu apa? Pajak untuk non muslim. Dan semua rakyatnya makmur dan sejahtera. Semua masalah, semua pangan, papan dan semuanya itu bisa diselesaikan di zamannya Umar. Keruntuhannya Bani Umayyah. Memang Bani Umayyah itu kenal kejayaannya, kemasannya. Tapi namanya dinasti pasti ada masa keruntuhannya. Khalifah terakhir adalah dalangnya, yaitu Marwan bin Muhammad. Marwan itu fokus kepada mempertahankan kekuasaannya, menjaga kekuasaannya, dan mementingkan kesejahteraan rakyat. Ini yang membuat perpecahan dan akhirnya berhasil digulingkan oleh Bani Abbasiyah. Dia melarikan diri. Hampir 300 lebih anggota keluarga Umayyah itu tewas terbunuh. Marwan itu lari ke Spanyol, tapi pas di Sungai Nil dia tertangkap dan dieksekusi. Dengan meninggalnya Marwan, berakhirlah Bani Umayyah. Dari zaman Khulafatul Ar-Rasyidin sampai Bani Umayyah, kita mendapat pelajaran penting yang berharga. Jangan sekali-kali mementingkan kepentingan pribadi, tapi mementingkan masyarakat, kepentingan bersama, kesejahteraan, keadilan harus ditegakkan. Hukum harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi, ketika kalian diberi amanah, jangan sekali-kali menyepelekan dan tidak bertanggung jawab dengan amanah itu. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.